Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafaat dari kelas PAI 3 2018. Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Nah, di sini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan proposal skripsi saya guna untuk menjalankan ujian akhir sekolah mata kuliah metodologi dan praktek penelitian. Nah, di sini saya mengambil judul penerapan e-learning melalui aplikasi Zoom pada mata pelajaran PAI di masa pandemi COVID-19 di SMP ITI Sudin Palembang. Adapun yang melatar belakangi saya mengambil judul ini karena seperti kita ketahui pembelajaran sudah kurang lebih sudah hampir setahun ya, karena kita mulai online itu dari Maret dan sekarang sudah bulan Februari, hampir Maret lagi, jadi udah hampir setahun. Dan kita melaksanakan pembelajaran secara daring atau online ya. Maka dari itu saya mengambil judul ini. Lalu rumusan masalah apa yang saya dapatkan? Ada dua rumusan masalah yang saya dapatkan di sini. Yang pertama, bagaimanakah penerapan e-learning melalui aplikasi Zoom pada mata pelajaran PAI? Yang kedua, apa sajakah kendala atau hambatan-hambatan pada penerapan e-learning melalui aplikasi Zoom pada mata pelajaran PAI? Nah, jadi dua itu yang saya dapatkan, rumusan masalah yang saya dapatkan. Lalu tujuan penelitian saya, yang pertama untuk mengetahui penerapan e-learning melalui aplikasi Zoom pada mata pelajaran PAI di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui kendala apa saja yang terdapat pada saat penerapan e-learning melalui aplikasi Zoom pada mata pelajaran PAI. Oke, kita langsung saja ke landasan teori saya ya. Pengertian e-learning. Jadi memang ada banyak pendapat ya tentang e-learning. E-learning itu apa? Namun dari banyaknya pendapat, saya menyimpulkan bahwa e-learning adalah segala kegiatan pelatihan atau pembelajaran yang menggunakan media elektronik ataupun teknologi komunikasi. Adapun kelebihan dan kekurangan e-learning itu sendiri. Jadi kelebihan e-learning yang pertama, pembelajaran tidak dibatasi tempat dan waktu, sehingga kapan saja peserta didik dapat mengakses proses pembelajaran tersebut. Yang kedua, peserta didik pada proses pembelajaran ini harus aktif, sehingga proses pembelajaran e-learning merupakan proses yang pembelajarannya lebih terfokus pada peserta didik. Yang ketiga, menghemat biaya pendidikan, seperti peralatan, buku-buku, infrastruktur, perjalanan dinas, dan lain-lain. Yang keempat, melatih peserta didik lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang kelima, adanya bantuan profesional secara online. Lalu, apa saja kekurangan e-learning? Yang pertama, butuh usaha lebih dalam menyiapkan materi pembelajaran. Yang kedua, harus memperhatikan sisi pedagogik dari suatu teori. Yang ketiga, peserta didik perlu selalu dimotivasi dan diorganisasikan. Yang keempat, peserta didik yang tidak memiliki motivasi yang tinggi sering mengalami kegagalan. Dan yang kelima, kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik, atau bahkan antar peserta didik terhadap sesama peserta didik itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.